Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Di tempat lain susah kita mencari mikrofon. Di kepenuhan nih banyak pula mikrofon. Memang sesuai sama namanya, kepenuhan. Apanya penuh, semuanya penuh. Alim ulamanya penuh, para khalifah mursyidinnya penuh, ilmu syariat, hakikat, ma'rifatnya penuh, sampai ke mikrofon pun penuh. Itulah hebatnya. Baik, yang sama-sama kita hormati Pak Camat, yang saya lebih tua sehari. Saya sangka saya lebih muda tadi. Pak Kapolsek, bil khusus tokoh masyarakat Kepenuhan, Pak Haji Bakhtiar beserta seluruh keluarga. Alim ulama, cerik pandai, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah tak dibuat acara halal bihalal ini, mungkin saya tak akan berjumpa dengan Tuan Syekh Mursyid. Mungkin saya tak akan jumpa dengan Pak Haji Bakhtiar. Kalau tak ada acara halal bihalal ini, terakhir pengajian di pasar yang disebut Pak Camat tadi, sesudah itu tak ada datang lagi. Jadi itulah pentingnya halal bihalal. Masalah namanya itu tak penting. Mau dibuat acaranya halal bihalal, mau dibuat acaranya tablik akbar, mau dibuat acaranya silat nas, terserah. Yang penting isinya adalah menyambung hablum minan nas. Ada rumah makan di Pekanbaru, rumah makan internasional dari negara asing. Belum ada label halalnya, tapi banyak perempuan berjilbab makan di situ. Kalau kita tanya, kenapa makan di situ? Enak Pak Ustaz. Hati kita risau kalau tak halal. Oleh sebab itu maka apa makna halal? Halal itu adalah tak ada sangkutan dalam hati kita. Apa kata pepatah Melayu? Sedang telur ayam disangka lagi tersentuh, apalah lagi hati manusia. Kalau galah patah boleh disambung, kalau kaca retak bisa direkatkan balik. Tapi kalau sudah hati rusak, kemana obat akan dicari? Oleh sebab itu, kemarin kan Idul Fitri kita sudah sholat di tanah lapang, betul, tapi tak jumpa. Yang satu dekat gawang sini, yang satu gawang sini, tak jumpa. Kemarin kan kita sudah sama-sama Idul Fitri, betul, tapi tak balik ke kampung. Yang satu balik ke Pekanbaru, yang satu balik ke Bukit Tinggi, yang satu balik ke Padang Panjang. Tak jumpa. Maka malam ini kita dijumpakan balik dalam suasana halal bihalal. Apa sebetulnya arti halal bihalal itu Pak Ustadz? Halal itu dalam kamus bahasa Arab artinya 3. Menyambung yang putus, mengeratkan yang jauh, mengurai yang kusut. Yang selama ini kusut, habis halal bihalal ini terurai. Yang selama ini putus, habis halal bihalal ini tersambung. Yang selama ini jauh, habis halal bihalal ini mendekat. Jadi kalau halal bihalal sudah dibuat, yang jauh makin jauh, yang putus makin putus, yang kusut bertambah kusut masai, maka mubazirlah halal bihalal ini. Saya masuk ke Kabupaten Rokan Hulu bulan Oktober tahun 2010. Sekarang sudah 2017. Berarti saya sudah 7 tahun bolak-balik ke Kabupaten Rokan Hulu. Dari mulai semua sudah saya masuki. Dari mulai dalu-dalu sampai diundang oleh Pak peresmian kepala desa, kantor desa Mahato di ujung, sampai ke Ulak Patian.
Nah, saya dibawa oleh Pak Bupati dulu ke sana, sampai ke tak kemana-mana sudah. Maka kalau dikatakan dosa, paling banyak dosa Ustadz Somad di 12 kabupaten di Riau ini mana? Di Rokan Hulu ini. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Banyak cakap, banyak salah. Abdul Somad paling banyak cakapnya di Rokan Hulu. Sampai tadi saya lewat di masjid, saya dengar suara saya. Udah menjadi ilmu bisa ceramah di 7 tompek kan nampaknya. Rupanya rekaman MP3 diputar pengurus masjid. Saya ceramah di Rokan Hilir, di Sedinginan, di daerah Tanah Putih. Baru sekali saya ke Rokan Hilir waktu itu, mereka senyum macam sudah lama kenal Ustadz Somad. Selamat datang Ustadz Somad. Bapak kenal saya dari mana? Saya tanya. Dari radio dakwah Pasir Pangarayan. Kami sambil memotong gotah mendengar ceramah Ustadz. Oh, ternyata dari Islamic Center sampai ke Rokan Hilir. Jadi Ustadz baru sekarang datang, tapi suara Ustadz sudah lama kami dengar. Cuman ada yang kami agak heran satu Ustadz. Kenapa? Bayangkan kami Ustadz itu besar kata dia. Dengarnya suara itu besar. Saya bilang makanan saya habis untuk suara Pak. Malam nih bersilaturahim, Masya Allah. Bagaimana asal muasal Ustadz ceramah ke Rokan Hulu ini? Saya balik dari Maroko kuliah bulan Ramadan 2008. Dr. Mustafa Umar jadwalnya di An-Nur 2 minggu. 2 minggu di An-Nur, 2 minggu Kuala Lumpur. 2 minggu di An-Nur, 2 minggu Kuala Lumpur. Jadi kebetulan dia ke Kuala Lumpur, saya lah menggantikan beliau. Tak ada rotan, akar pun jadi. Saya akar rotan lah waktu itu. Kenapa Ustaz ingat rotan? Tadi habis makan gulai rotan. Jadi waktu saya ceramah itu, saya sebutlah mayati yaumal qiyamah. Nanti ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat. Bisalatin, solatnya banyak. Wasiyamin, puasanya banyak. Wazakatin, zakatnya banyak. Tapi dia tak bisa ditolong. Kenapa? Qad syatama hadza, mencaci maki si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Orang yang banyak menzolimi orang, tak bisa ditolong dengan solatnya, tak bisa ditolong puasanya, tak bisa ditolong hajinya, habis amalnya kalau banyak menzolimi orang. Kalau yang dizoliminya 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah bisa ditutup dengan sedekah. Tapi kalau yang dizolimi 1 kabupaten, kalau yang dizolimi 12 kecamatan, kalau yang dizolimi 1 provinsi, habis amalnya di hadapan Allah. Begitu selesai saya ceramah, saya pun dipanggil pegawai PU. Ustadz Somad, iya. Ustadz kan baru pulang, iya. Belum tahu situasi Pekanbaru, belum. Tadi Ustadz nyebut-nyebut bupati, langsung ada bupati yang tegak pulang. Terus singgung dia dengar ceramah Pak Ustadz. Ustadz akan datang, Ustadz singgung-singgung bupati lagi. Gitu. Kalau mau singgung lurah aja lah. Jadi kenapa? Ya Ustadz bilang pula menzolimi 1 kabupaten, tersinggunglah dia. Oh, saya mana tahu. Yang penting saya ceramah, apa yang saya ingat saya sampaikan. Beberapa hari sesudah itu masuklah telepon ke HP saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bupati. Inilah dia bupati yang sakit hati. Iya Pak. Ada maksud sama Pak Ustadz nih. Saya sudah siap-siap nih menjawab. Ya Pak. Bisa Ustadz kami bawa ke Rokan Hulu? Oh, iyalah insya Allah. Tapi nanti kalau Islamic Center kami sudah siap, Ustadz kami bawa. Itulah asal muasal saya datang ke Rokan Hulu. Dan jadwal saya setiap Rabu ketiga. Rabu pertama bebas. Profesor Dr. Alaidin Koto, Profesor Dr. Ahmad Mujahidin. Rabu kedua itu namanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, S1, S2, S3 di Madinah. 13 tahun di Madinah. Saking kan lamanya di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab.
Umar bin Saleh diangkat menjadi mufti Rokan Hulu. Kemudian Rabu keempat Dr. Nixon Hussein, orang dari Rokan Empat Koto. Baru kemudian Rabu ketiga Abdul Somad LCMA, satu profesor, dua doktor, satu LCMA, lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. Begitulah kami dulu. Kemudian dibawa saya ke masjid ini pertama kali. Begitu sampai saya ke masjid ini, mengangu menengok, hebat, menengok lampunya, menengok ayat kursi. Tuh, ayat kursi. Ala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Saking kan lebarnya tak cukup ayat kursi, sambung ayat lain. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Oh, jadi itu tulisannya Pak Ustaz? Iya. Selama ini kami tak tahu, tak pernah dibaca. Tengok aja. Enggak dibaca. Jangan pula tersinggung gara-gara cakap saya senangnya sama Masjid Al-Majid ini. Apa yang Ustadz senang? Masjid ini tak ada tiangnya. Nah, itu senang kita. Masjid kalau ada tiang, itu sopnya putus. Masjid Al-Majid sop tak putus, karena tak ada tiang. Manfaat dari masjid tak bertiang, sop tak putus. Yang kedua, tak banyak yang bersandar di tiang. Yang ketiga, kaji Ustadz itu langsung masuk ke telinga. Kalau di tempat lain tersangkut ayat-ayat itu di tiang-tiang. Kalau ini kan lapang memandang, makanya ceramah luar biasa, semangat. Saya ceramah di Masjid An-Nur, itu kameranya cuma satu, ini sampai 3. Insya Allah Masjid Al-Majid 3 kamera. Cuman yang yakin saya hidup yang tengah, itu yang ada lampunya. Yang 2 lagi pencitraan nampak. Oh, hidup 3-3. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang tak mencatat, yang tak ingat, jangan khawatir, jangan ragu. Ada rekamannya, bawakan flash disk, minta cetak. Ini rekaman halal bihalal 2017 di Masjid Al-Majid. Nanti 10 tahun akan datang, anak cucu awak menengok rekaman itu. Oh, mak, kau siapa penceramah? Ustadz Somad dari Pekanbaru. Di mana Ustadz itu sekarang? Udah mati, dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap mengalir. Kenapa? Karena di antara yang tetap mengalir sesudah mati adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu sihir, ilmu magic, ilmu santet, ilmu tuju, ilmu santau, ilmu itu hanya akan menjadi azab di hadapan Allah SWT. Tapi ilmu tuan guru, tuan khalifah, tuan mursyid, mursyidin, saya lewat di sorga. Pernah Ustaz ke sorga? Pernah. Surau Gandiang. Lewat di sorga, nampakku ada 2 khalifah sedang berjalan. Berhenti, saya panggil, Assalamualaikum khalifah. Waalaikumsalam. Sama akulah khalifah. Yo. Habis itu saya tanya, khalifah? Yo. Adon akan ku tanya kau khalifah. Yo. Khalifah satu hari berapa kali berzikir? Kalau aku ikut bersuluk, berapa kali berzikir satu hari? Sikit betul. 5.000 berzikir satu hari, kata Tuan Khalifah, 5.000. Allah 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 Allah. Patutlah Tuan Khalifah tu memetik zikirnya cepat. Kalau kita kan pelan. Dia Allah 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 Allah. Jadi apa tujuannya itu? Supaya melokekkan, melekatkan zikir ke dalam hati. Jangan sampai mulut menyebut subhanallah, hati mengingat gotah. Jangan sampai mulut menyebut alhamdulillah, hati ingat sertifikasi belum cair. Nih, ilmu itu yang diajarkan dulu dari siapa? Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais. Dari si Sulaiman Zuhdi turun kemana? Ke Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau sudah disebut kata Rokan, itu Rokan Hulu, Rokan Hilir. Tapi lahirnya di Rokan Hulu, Rantau bin Wang Sakti. Lalu kemudian ke Tanah Putih di Rokan Hilir.
lalu kemudian diberikan sultan kerajaan Melayu Langkat, sebuah negeri yang diberi nama Babus Salam. Bab artinya pintu, salam keselamatan. Babus Salam, pintu keselamatan. Tapi karena orang Melayu payah menyebut Babus Salam, maka disebut nak ke mana? Bersilam. Salam. Maka disebut dengan Syekh Abdul Wahab Rokan Bersilam, meninggal 1926 sebelum Sumpah Pemuda 1928. Orang Rokan Hulu mesti tahu itu. Man lam ya'rif qadrahu halaka mru'un, celaka. Siapa yang celaka? Lam ya'rif qadrahu, tak tahu siapa jati dirinya. Kalau sudah disebut orang Rokan Hulu, maka itu pasti orangnya pandai berzikir, pandai berdoa, pandai baca Quran. Pandai berzikir karena ini negeri 1000 suluk. Pandai berdoa karena ini negerinya para alim ulama. Pandai membaca Quran karena ini negerinya qori-qori. Juara 1 internasional di Kuala Lumpur, dikumpulkan semua qori di dunia ini. Yang menang juara 1 siapa namanya? Ustadz Indra. Itu Indra Gunawan, orang Rokan Hulu. Seluruh qori dikumpulkan di Kuala Lumpur, yang juara 1 orang Rokan Hulu. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga orang Rokan Hulu. Luar biasa. Makanya kalau ada orang Rokan Hulu tak pandai membaca Quran, pindahlah dari Rokan Hulu. Buat malu Rokan Hulu saja. Makanya orang Rokan Hulu itu membaca Qurannya, cobalah dengar bagaimana imam-imam kita, bagaimana qori kita azan tadi. Azannya tadi, saya sedang berwudu. Saya nanti kalau masuk, saya dekati macam mana bentuk tukang azan itu tadi. Masih dekat saya, Masya Allah suaranya. Saya bilang, laqad matta'tana bisautik, suaramu sudah membuat telinga kami tenang. Kadang ada di sebagian masjid ini mendengar suara azan peka telinga kita. Adik itu kan luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tarik juga suara saya. Tapi di sebagian tempat kalau kita keluar kota, dengarlah di musola, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Padahal azan itu gunanya untuk apa? Azan kalau dikumandangkan, maka jin, hantu, setan, jembalang tanah, genderuwo, suster ngesot, lari semuanya. Wa alaiha duratun, sampai nih, maaf cakap, terkentut-kentut setan mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata suara anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Menengok jin, hantu, setan, lari semua. Ini yang azan nih suaranya. Allah, kata jin, ini serius apa tidak nih? Aku kalau serius aku lari gitu. Kalau cuma geladi kotor tak usah lah kan. Oleh sebab itu maka nih malam ini saya senang. Kenapa? Anak-anak muda ini yang dikatakan Pak Camat tadi. Anak-anak muda datang malam nih Pak Ustaz, ramai. Sebagian masjid banyak anak muda, tapi sebagian lagi yang di masjid tuh orang-orang yang udah diintai-intai malaikat maut. Lebih banyak pula batuk lagi daripada ayat. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi ayatnya itu Allah semangat. Kau berikan 10 anak muda kepadaku, akan kugoncang Indonesia. Begitu kata Presiden Soekarno. Oleh sebab itu, masa depan Rokan Hulu kita tak akan ragu. Kenapa? Anak-anak muda sudah ke masjid. Di daerah lain anak mudanya gimana? Anak muda di sana buka botol, hirup. Orang buka botol minum, dia enggak buka botol hirup pakai hidung. Lem. Begitu dihirupnya aroma lem yang menyengat itu masuk ke otak, masuk ke berputusan kabel-kabel itu di dalam. Akhirnya fly. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, lopak, ketopak. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Yang saya takut Allah Subhanahu wa taala. Dia mabuk. Mabuk dia, tak tahu, tak bisa.
Inilah yang akan menjadi pegawai Pemko, Pemda, Pemprov 20 tahun akan datang. Apa tak kacau balau? Jangan heran kalau Republik Indonesia akan menjadi tamu di rumah sendiri. Kenapa? Sekarang calon-calon supir dari Vietnam sedang dilatih. Persaingan global. Jangan heran nanti orang pekerja-pekerja asing tempat kita. Kenapa? Anak-anak muda sudah habis kena narkoba, narkotika, obat-obatan terlarang. Dulu itu disuntikkan untuk orang sakit. Orang sakit, orang gila, sudah diikat pakai rantai besi, disuntikkan itu, baru dia tenang. Sekarang orang sehat pakai itu. Kacau sekali. 1 milinya lebih mahal daripada 1 gram emas. Orang kalau sudah kena itu kecanduan, sakau, 3 saja. Gila, bodoh, mati. Tak ada yang lain. Ada pertanyaan? Tak ada Pak Ustaz. Selesai itu pulang, datang ibu-ibu. Ustaz Somad, ya. Tadi saya mau menanya tapi di masjid malu Pak Ustaz. Tanyalah sini, saya bilang. Saya mau bertanya 4 mata bisa Pak Ustaz. Saya bilang jangankan sampai 3 pun bisa. Apa pertanyaannya? Begini Pak Ustaz. Apa namanya? Ini saya segan. Kalau segan baliklah saya bilang. Anak saya kena narkoba Pak Ustaz. Ada tak doa untuk lepas dari narkoba? Ambil pena sama kertas, catat nih doa. Doa lepas dari narkoba. Iyalah. 0813. Itu nomor HP itu kata dia. Itu bukan doa. Ini nomor HP. Nomor HP siapa? Badan Narkotika Nasional. Wah, saya tak mau anak saya ditangkap. Malulah. Nanti dia marah sama saya. Saya pula melaporkan anak saya. Ibu pilih 3. Gila, bodoh, mati. Mau pilih mana? Tak ada pilihan yang enak, tak ada. Nah, kalau gitu saya catatlah Pak Ustaz. Ya, catat, telepon, nanti dia akan ditangkap. Bulan depan saya datang lagi, dia sudah tersenyum. Ibu kenapa senyum? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya sudah ditangkap. Dibawa ke Bandung, dimasukkan ke dalam rehabilitasi. Jangan malu, rehabilitasi. Sampai di Bandung diobati, dikasih tausiah, dimandikan malam. Ada 2 tempat rehabilitasi. Satu lagi namanya pesantren Inabah, Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, TKN di Suryalaya, Abah Ano. Jadi tarekat ini bisa mengobati orang yang kena narkoba. Disiram pakai air, dimandikan mandi tobat pakai limau, habis itu disuruh berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari narkoba bisa sehat. Nah, itu di Suryalaya dibuat. Nah, setelah sekian bulan balik sehat walafiat. Saya diajak oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, ceramah di salah satu di Pekanbaru. Kita 7.44 masuk sholat Isya. Kita sholat Isya dulu. Sholat Isya, habis sholat Isya. Jam kita berbunyi kan Pak? Berbunyi. Ya, saya berhenti kalau jam itu berbunyi nanti. Isya, kata dia. Jadi 3 orang lah kami duduk. 1 BNN, Pak Polisi, 1 dokter, 1 ustadz, 1 meja kan. Pertama bicara BNN. Bila saudara-saudara pengedar dan pemakai nanti akan ditangkap melanggar pasal undang-undang nomor sekian, penjara, penjara. Habis itu dokter, bila ini dipakai maka akan merusak urat saraf, bila akan terjadi gila, bodoh, mati, gila, bodoh, mati. Habis itu baru Ustaz Somad, siapa saja yang memakai narkoba ini maka neraka jahanam lah tempatnya, khalidina fiha abada. Selesai itu saya pun dikawal Pak Polisi turun ke bawah sampai ke flyover, sampai ke tempat parkir. Saya bilang, saya tak usah kawal-kawal Pak, saya biasa datang sendiri, datang tak dijemput, balik tak diantar. Kata Pak Polisi, ini Pak Ustadz, daerah ini rawan, banyak pengedar di sini. Kami khawatir mereka tersinggung dengan ceramah Ustadz tadi, nanti ditikamnya Ustadz dari belakang. Yalah Pak. Alhamdulillah sesudah itu datang Bu dokter menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad, Anda tak salah.
Saya dari dokter yang kemarin kita sama Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, penyakit ini tak selesai hanya dengan dokter Pak Ustadz. Jadi dia harus dibangkitkan semangatnya, diberikan spirit, mesti ditazkiyah. Dia harus ceramah Pak Ustadz. Ustadz luangkan waktu. Insya Allah, I am coming. Saya akan datang insya Allah. Buat aja jadwal. Kumpulkan pecandu-pecandu itu, nanti saya ceramah depan mereka. Insya Allah. Oke Pak Ustadz, kami jadwalkan ya. Iya, saya datang Bu. Sudah setahun tak diteleponnya lagi saya husnuzon, mungkin dia dapat penceramah yang lemah lembut, yang cocok. Saya tak cocok karena ceramahnya neraka. Nah, mungkin ada penceramah yang lembut. Nanti kalau kalian pakai masuk neraka. Saya pun kalau bawa jamaah haji keras betul talbiyah Ustadz nih. Saya kalau talbiyah kuat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi kalau pembimbing dari Jawa, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah pun tertidur. Kalau saya talbiyah labbaik Allahumma labbaik, bangun dia balik. Ada masanya keras, ada masanya lunak, ada masanya hati itu macam agar-agar hancur lebur. Saat kapan? Pagi, waktu di tanah lapang takbir, waktu di masjid ini Idul Fitri kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Nangis. Begitu nampak bapak tu menangis, ulurkanlah tangan. Pak, minta maaf ya. Iyalah. Utang yang kemarin Pak udahlah. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa mesti minta maaf waktu Idul Fitri Pak Ustaz? Tak ada dalilnya minta maaf Idul Fitri. Minta maaf itu terserah kapan aja. Ustaz minta maaf kapan? Saya minta maaf biasanya selesai ceramah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata tak berkenan di hati, mohon saya maaf. Akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya gitu. Belum lagi, contoh aja. Karena kalau kita tak minta maaf, bayangkan ini ya, dari ujung ke ujung, dari mulai Pak Camat, Pak Kapolsek, alim ulama, datuk-datuk, tokoh adat, bagaimana mau minta maaf kepada mereka di padang mahsyar nanti? Kumpul semua. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub. Kumpul semua di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah kita jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Mencari saya aja belum tentu jumpa. Di Pekanbaru entah di mana rumah Ustaz itu. Apalagi di akhirat nanti. Makanya minta maaf sekarang. Yang belum minta maaf, minta maaf. Ini gunanya silaturahim. Alhamdulillah saya jumpa dengan Pak Haji Bakhtiar tadi, saya langsung minta maaf Pak Haji, minta maaf. Apa salah Pak Ustaz? Tak pernah datang ke rumah sakit. Banyak betul alasan Ustaz. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Maka momentum Syawal artinya apa? Lapang hati, sedang lembut, sedang lunak, sedang rapuh. Nanti kalau udah hati keras menjadi batu, macam es batu, air. Hati itu macam air, tapi kalau dia sudah membeku, dia sama macam batu. Maka sampai masanya dia lunak, lembut, masukkan minta maaf. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa. Tadi saya sholat asar di ujung batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir, berdoa. Selesai berdoa, datang anak muda dari belakang, dipeluknya saya. Ustaz Somad. Peluknya saya. Setelah halal bihalal, hati lunak, saling memaafkan, tersambung silaturahim, terjalin ukhuwah Islamiyah, barulah kita bisa buat program-program ke depan. Masjid sudah cantik, imam mantap,
muazin oke. Tapi kalau kita masih bersilang pendapat, masih berkelahi, maka masjid akan kosong, akan hampa. Kenapa? Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Kiblatnya satu, Ka'bah Masjidil Haram. Bahasanya satu, Al-Fatihah bahasa Arab. Arahnya satu, menghadap kepada Allah, qasad ta'arud ta'yin. Tapi kalau hati sudah pecah, bercabang-cabang, berkelahi, alhamdulillah kita di Rokan Hulu masih lagi bertahun hati disatukan oleh Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, qaula la ilaha illallah. Dengan itu kita minta dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, tidak lagi membawa-bawa embel-embel. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, tak lagi nampak mana Arab, mana non-Arab, mana kulit hitam, mana kulit putih. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah, balik ke dalam tanah yang akan dijadikan bekal ketika berjalan di atas tanah. Waktu dalam tanah tak ada amal, sesudah naik ke atas tanah baru beramal. Masuk balik ke dalam tanah, mempersiapkan amal akan dihisab. Sekecil apa amal yang akan dihitung? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak maulah anak saya jadi ustaz, tak mau anak saya jadi imam, tak mau anak saya jadi penceramah. Bukan saya suruh anak bapak ibu jadi ustaz, yang saya suruh dia paham agama. Dia mau fakultas hukum, silakan, titelnya SHMH. Dia mau insinyur, silakan, tapi dia ngerti agama. Nanti dia jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala ataupun tak kepala, jadi pegawai biasa. Tapi ketika sudah masuk waktu sholat jam 12.30, dia tak gengsi, tak malu datang ke musola. Dia sendiri yang menghidupkan mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di kantin sedang minum, sedang ngobrol, begitu mendengar azan, siapa itu yang azan? Pak kepala dinas, otak panting mereka datang. Kenapa? Karena ada basic agama. Nah, jadi yang sekarang ibu-ibu yang sudah ngirim anak ibu sekolah di mana? Di Gontor. Anaknya di mana? Di Temboro. Anaknya di mana? Di Lirboyo. Syukur kepada Allah, karena dengan sayang itu, sayang kepada anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak jauh-jauhkan, sayang anak pukul-pukulkan. Ini baru anaknya jauh sikit sudah meleleh air mata sampai bengkak biji mata. Ibu menangis, kenapa? Anak saya Pak Ustaz jauh sekolah. Di mana sekolahnya? Di Panam. Orang kuliah menyeberang benua jauh. Ini bisa dijenguk setiap pekan sekali. Itu belum ada apa-apanya. Balik dari menjenguk anak, merah mata menangis. Ibu nangis kenapa? Tadi dari pesantren Pak Ustaz, aku tengok tilam anakku tipis. Di rumah spring bed 2 lapis. Aku tengok masakannya di pesantren tuh Pak Ustaz. Di rumah cabainya dibolah, bijinya dibuang, dikasih gula manis, takut anak kepedasan. Di pesantren jangankan bijinya, batangnya di blender semua. Tapi ini demi engkau nak. Sayang kepada anak bukan dikasih mobil, dikasih motor, dikasih HP. Habis waktu dia jalan sana jalan sini, mabuk sana mabuk sini, pacaran sana. Kebetulan anak ini cap tupai pula, lompat sana lompat sini. Playboy cap gayung, cedok sana cedok sini. Ini akan menjadi penyesalan di masa akan datang. Anak minta pisau, jangan. Minta pisau, jangan. Minta pisau, jangan. Kau belum bisa megang pisau, nanti luka tanganmu.
Tapi nanti setelah kau tamat S1, papa belikan engkau motor Honda. Sekarang ini kau numpang angkot saja dulu. Kan nanti kalau ku belikan kau Kawasaki Ninja, bukan kau yang membawa motor. Motor itu bawa engkau menaik ke atas tiang listrik, menabrak orang, membawa anak gadis orang, berzina engkau jadinya. Nauzubillah, mohon maaf. Ini yang dihindari. Ini makna sayang. Ma min mauludin, setiap anak illa yuladu alal fitrah. Anak itu dalam keadaan fitrah. Apa arti fitrah? Fitratul Islam. Kertas putih yang belum dicoretkah? Baju putih yang tak ternodakah? Papan putih yang belum dituliskah? Ada betulnya. Tapi maknanya adalah anak itu sudah Islam. Karena sebelum masuk ke perut ibu, dia sudah bersyahadat. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Rabb kamu? Apa jawab dia semua? Berkata, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah. Tapi nanti pada akhirnya kamu akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami tak ingat, kami lupa, kami lalai. Wala takum minal ghafilin. Jangan kalian jadi anak yang lupa dan lalai. Memang anak ini waktu dibawa ke masjid, dia belum sholat sama kita. Lompat-lompat, lari-lari, berebut-berebut kue. Tengok tu anak-anak kecil berebut kue. Tak masalah, jangan dipermasalahkan. Apa kata Muhammad Al-Fatih, Raja Turki? Kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, ribut-ribut, bersyukurlah. Berarti 20 tahun akan datang, di Masjid Al-Majid masih akan ada tabligh akbar, insyaallah. Amin. Siapa yang akan jadi penceramahnya? Siapa yang akan jadi imamnya? Siapa yang akan jadi bilalnya? Siapa yang akan jadi ketua pengurus masjidnya? Siapa yang akan jadi panitianya? Itulah anak-anak yang lari-lari, yang lompat-lompat. Adapun Abdul Somad ni tak lama lagi, tahun 2040 mati. Ustaz kok tahu tahunnya? Nabi Muhammad meninggal 63 tahun. Saya 2040 pas 63 tahun. Kalau sampai pula, banyak yang tak sampai. Pergi ke sungai mancing, mati. Kenapa mancing? Disangka ikan, rupanya buaya. Habis punya buaya. Pergi menakik gotah, balik, tak balik-balik. Ditelan. Berita terakhir di internet, orang sedang mendodos sawit, ditelan ular sawah bulat-bulat. Dodos-dodosnya ditelan. Habis semua. Si Anu kenapa meninggal? Minum kopi, mati. Minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna, mati. Oleh sebab itu maka siapa yang akan melanjutkan Islam di Rokan Hulu, siapa yang akan melanjutkan Islam di Kepenuhan, inilah anak-anak muda kita. Makanya bangga kita, ibu-ibu di sana membawa anak, ibu-ibu membawa anak-anak kecil, perempuan berjilbab panjang. Tuh, nampak dari sini jendela, anak kecil, perempuan berjilbab panjang, pakai kerudung panjang. Senang kita. Sekarang anak-anak gadis di mall pakai baju setengah tiang, pakai baju model dari barat, minimalis. Orang rumah minimalis, dia baju minimalis. Macam tak ada jual kain saja. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.